warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ale Febriani dengan NPM 2021 1450 1030. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, materi tentang manusia, nilai moral dan hukum. Poin yang akan dibahas yang pertama itu hakikat nilai moral dan hukum, dan yang kedua fungsi nilai moral dan hukum. Latar belakang dari manusia, nilai moral dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dewasa ini masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai moral dan hukum, antara lain mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral karena dengan adanya panutan, nilai bimbingan dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia. Lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan, pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Secara umum ada 3 lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan pendidikan moral, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan mendukung terjadinya proses identifikasi, internalisasi, panutan, dan reproduksi langsung dari nilai-nilai moral yang hendak ditanamkan sebagai pola orientasi dari kehidupan keluarga. Hal-hal yang juga perlu diperhatikan dalam pendidikan moral di lingkungan keluarga adalah penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam segenap aspek. Selanjutnya, hakikat nilai. Menurut Kasop, dalam Sumargono mengungkapkan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara, yaitu pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, bergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. Yang kedua, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Dan yang ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Sedangkan menurut Sadullah mengungkapkan tentang hakikat nilai berdasarkan teori-teori sebagai berikut. Menurut teori voluntarisme, nilai adalah suatu pemuasaan terhadap keinginan atau kemauan. Menurut kaum hedonisme, hakikat nilai adalah pleasure atau kesenangan. Sedangkan menurut formalisme, nilai adalah sesuatu yang dihubungkan pada akal rasional, dan menurut pragmatisme, nilai itu baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Horkhos, pengertian nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Yang kedua, menurut Spenger, arti nilai menurut Spenger adalah suatu tantangan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang ketiga, menurut Anthony Giddens, nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Yang keempat, menurut Kupreman, arti nilai adalah sebuah patokan yang bersifat normatif dan dapat mempengaruhi manusia dalam menentukan sebuah pilihan. Dan yang kelima, menurut Mulyana, nilai diartikan oleh Mulyana sebagai suatu keyakinan dan rujukan untuk menentukan sebuah pilihan. Selanjutnya, macam-macam nilai. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial merupakan suatu hal yang telah melekat di diri masyarakat yang memiliki hubungan dengan tindakan dan sikap manusia di dalam lingkungannya. Contohnya seperti membantu orang bernilai baik dan mencuri memiliki nilai buruk. Yang kedua, nilai kebenaran. Nilai kebenaran adalah sebuah nilai yang berasal dari unsur akal manusia seperti rasio, cipta, dan budi. Nilai tersebut adalah nilai yang sudah mutlak bawaan lahir. Maka dari itu banyak yang mengatakan bahwa nilai tersebut merupakan sebuah pandangan yang kontrati karena Tuhan memberikan nilai kebenaran lewat akal pikiran manusia. Contohnya, hakim yang memiliki tugas memberi hukuman kepada orang yang ia adili, sebelum menjalankan proses, hakim harus melihat kronologi dari kasus dan kejadian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, nilai moral.
Nilai moral merupakan suatu nilai yang berasal dari kemauan atau kehendak kita, seperti karsan dan etik. Dengan adanya moral, manusia bisa bergaul dan berhubungan dengan baik antara sesama. Contohnya, ketika seseorang yang lebih muda berbicara kepada orang yang lebih tua, maka tutur katanya harus sopan dan halus. Dan yang keempat, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai ketuhanan yang paling tinggi dan sudah mutlak. Contohnya, ketika seseorang yang memiliki iman beribadah, berdasarkan agama mereka masing-masing, setiap agama memiliki tata caranya yang berbeda. Tapi semua agama pasti menjunjung nilai tinggi dan religius. Selanjutnya, fungsi nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, nilai sosial memiliki beberapa macam fungsi, antara lain yaitu yang pertama sebagai petunjuk berperasaan, berpikir, dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai alat untuk mengawasi, menekan, dan mengikat masyarakat. Yang ketiga sebagai alat persatuan atau solidaritas bagi kelompok-kelompok dalam hidup bermasyarakat. Dan yang keempat, berfungsi sebagai pelindung serta penjaga stabilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, moral. Moral adalah perbuatan tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya, hakikat moral. Moral yang berarti suatu ajaran terkait baik dan buruk yang diterima umum berkaitan dengan perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti. Moral inilah yang mendasari alasan perbuatan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memakna nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Yang kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya nilai sangat tergantung pada subjek yang menilainya. Dua kategori nilai itu, subjektif dan objektif. Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendampingkannya atau kita mendampingkannya karena objek itu memiliki nilai kedua. Apakah hasrat, kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek, atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organisasi kita. Selanjutnya, pembinaan nilai moral. Yang pertama, pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Jadi persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Jadi setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. Yang ketiga, pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Jadi seorang figur otoritas atau bisa juga seorang public figure sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral. Dan yang keempat, pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Jadi media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang berfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun ketika anak dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Selanjutnya, fungsi moral. Yang pertama, untuk menjamin harkat dan martabat pribadi serta kemanusiaan seseorang bisa terwujud. Yang kedua, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antara manusia, sebab moral merupakan landasan rasa percaya pada sesama. Dan yang ketiga, untuk memberikan motivasi supaya bisa bertindak serta bersikap penuh kebaikan serta kebajikan yang didasari kewajiban berlandasan moral. Selanjutnya, hukum.
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Selanjutnya, pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Simorangkir, hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Yang kedua, menurut Prof. Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya mengikat baik terhadap hakim maupun masyarakat. Selanjutnya, karakteristik hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Artinya, sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Yang kedua, sifatnya memaksa. Artinya, setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa ada pengecualian. Dan yang ketiga, terdapat sanksi. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Contohnya, hukum adat di Aceh melarang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berduaan dalam satu ruangan. Apabila melanggar, keduanya akan menerima hukuman cambuk. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contohnya, pendangdut Zaskia Gotik pernah berurusan dengan polisi karena kedapatan melanggar lalu lintas. Kejadian ini terjadi pada Juli 2017 lalu. Kala itu, Zaskia menggunakan bahu jalan yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Terkait hal ini, Zaskia melanggar peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, pasal 41 ayat 2. Yang ketiga, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menerlibatkan pada kepentingan perorangan. Contohnya, Rocky bercerai dengan suami meninggalkan 3 orang anak. Dalam kasus perceraian mereka, maka Rocky sebagai ayah dari ketiga anaknya memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Kemudian mereka membuatlah sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama. Dan yang keempat, hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Contohnya, segala hal yang terlibat kekerasan dan kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang kelima, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Dan yang keenam, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Baik, kesimpulan dari materi tersebut ialah manusia, nilai moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai moral dan hukum, agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan. Manusia adalah individu yang terdiri dari jasad dan ruh serta makhluk yang paling sempurna, paling tinggi derajatnya dan menjadi khalifah di permukaan bumi.
Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Nilai juga adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.